Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dari jurusan PAI kelas 4E. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 8, yaitu dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, akan menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Tanpa bercakap panjang, kita langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu apa pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rancangan dan teknik yang diterapkan oleh pendidik guna mencapai tujuan belajar dengan optimal. Strategi ini mencakup beragam metode, pendekatan, serta pemanfaatan berbagai sumber daya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara efektif. Dan tujuan strategi pembelajaran ini dirancang untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang optimal. Tujuan utama dari strategi pembelajaran adalah memperdalam pemahaman siswa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang keempat, mendorong kemandirian dan kreativitas. Itu adalah tujuan utama dari strategi pembelajaran. Kita lanjut ke dalam manfaat strategi pembelajaran. Apa sih manfaat strategi pembelajaran itu? Tentunya di setiap apapun yang kita lakukan tentu pasti ada manfaatnya, termasuk strategi pembelajaran ini, yaitu ada manfaatnya. Manfaatnya itu memudahkan proses belajar mengajar, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membentuk sikap tanggung jawab dalam belajar, menumbuhkan motivasi belajar, mengasah kemampuan. Kita lanjut ke ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang dimana ciri-ciri strategi pembelajaran itu, yang pertama, berbasis teori dan konsep kurikulum. Yang kedua, berfokus pada analisis dan evaluasi. Yang ketiga, membangun pendekatan interaktif. Yang keempat, berbasis pemecahan masalah. Kelima, menerapkan metode kolaboratif. Dan yang keenam, menitik beratkan pada kritik dan simulasi. Setelah itu ciri-ciri tentang strategi pembelajaran. Sekarang yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran ini ada banyak. Dimulai yang pertama yaitu strategi diskusi dan studi kasus. Yang kedua, strategi problem based learning. Yang ketiga, strategi cooperative learning. Yang keempat, strategi project based learning. Yang kelima, strategi simulasi dan role play. Yang keenam, strategi inquiry based learning. Yang ketujuh, strategi blended learning. Yang kedelapan, strategi authentic learning. Yang kesembilan, strategi diferensi. Dan yang terakhir yaitu strategi eksperimen dan pengembangan kurikulum. Itulah macam-macam strategi. Kita lanjut ke poin B. Poin B ini yaitu membahas tentang jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajar. Yang kedua yaitu poin B. Poin B ini jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian model. Apa sih model itu? Secara umum, model adalah representasi atau gambaran dari suatu konsep, sistem, atau proses yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Model dapat berupa teori, pola, struktur, atau simulasi yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Contoh dalam bidang ilmu pendidikan, model adalah kerangka atau pola yang digunakan untuk merancang proses belajar mengajar agar lebih efektif. Macam-macam model. Ada satu, model dalam pendidikan. Macam-macam model. Ada satu, model dalam pendidikan.
model dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, model dalam bisnis dan manajemen, model dalam ilmu sosial, model dalam sains dan teknik. Nah, itu adalah macam-macam model. Mereka tergantung diterapkan di mana mereka model itu, baik di pendidikan, desain dan teknologi dan lainnya. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkah pemilihan model itu? Nah, di sini ada tuh. Nah, di sini ada. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan kebutuhannya apa. Nah, yang kedua, analisis karakteristik dan konteksnya seperti apa. Yang ketiga, pilih jenis model yang sesuai. Jika modelnya pendidikan, pilih jenis model pendidikan. Yang keempat, evaluasi kelebihan dan kelemahan model. Yang kelima, model uji coba. Yang keenam, validasi dan penyesuaian. Yang terakhir, implementasi secara penuh. Terapkan agar memang itu terlaksana dan dihasilkan dengan baik. Terus contoh model gimana? Contoh model ini contohnya kasus seorang guru ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran sains. Nah, maka model yang dipilih model pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan permasalahan nyata yang harus mereka analisis dan selesaikan. Nah, itu contohnya. Nah, lanjut yaitu tentang pengertian strategi. Nah, strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Nah, pemahaman strategi ini banyak dalam berbagai konteks, baik dalam pendidikan, dalam bisnis manajemen, dalam militer, dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh dalam pendidikan. Nah, strategi pembelajaran adalah metode atau pendekatan yang digunakan pendidik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, itu adalah dalam. Terus yang kedua, macam-macam strategi. Nah, macam strategi dalam pendidikan yaitu digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemahaman siswa. Nah, strategi pembelajaran. Nah, contohnya metode yang digunakan guru untuk membantu siswa memahami materi. Contoh, strategi diskusi. Nah, strategi berbasis proyek dan strategi pembelajaran efektif. Nah, setelah itu strategi evaluasi, cara mengukur hasil belajar siswa. Contoh, ujian tertulis, penilaian berbasis portofolio, asesmen formatif dan sumatif. Nah, itu contohnya. Nah, dalam pendidikan. Lanjut, kita ke langkah-langkah pemilihan strategi. Langkah-langkah pemilihan strategi ini sama dengan yang awal dengan model, yaitu identifikasi tujuan dan kebutuhannya, analisis kondisi dan faktor lingkungan, identifikasi strategi alternatif, langkah-langkah pemilihan strategi. Langkah-langkah pemilihan strategi ini sama dengan yang awal dengan model, yaitu identifikasi tujuan dan kebutuhannya, analisis kondisi dan faktor lingkungan, identifikasi strategi alternatif, kemudian strategi evaluasi dan seleksi, terus uji coba dan strategi simulasi, dan kita terus implementasi strategi, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Nah, itu langkah-langkah pemilihan strategi. Nah, pemilihan strategi yang tepat akan memerlukan analisis yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, strategi yang diterapkan memiliki peluang lebih besar untuk kita dapatkan. Contohnya, dalam kasus pendidikan, seorang guru ingin meningkatkan pemahaman siswa dan dalam mata pelajaran matematika dengan pendekatan yang lebih menarik. Strategi yang dipilih ya pembelajaran berbasis masalah tentunya, di mana siswa diberi masalah nyata untuk diselesaikan. Nah, itu contohnya. Lanjut ke pengertian pendekatan. Pendekatan adalah cara atau metode yang digunakan dalam memahami, menganalisis, atau menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan strategi atau metode dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemilihan pendekatan yang tepat dapat membantu dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Macam-macam pendekatan dan efisien. Macam-macam pendekatan. Pendekatan dalam pendidikan digunakan untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran yang efektif.
Contohnya, pendekatan saintifik berbasis pada observasi, eksperimen, dan analisis. Nah, contoh, guru meminta siswa untuk melakukan percobaan sains untuk memahami konsep. Nah, itu dalam pendidikan. Dan banyak contohnya dalam pendekatan-pendekatan dan lainnya. Kita akan berikan contoh. Pendekatan deduktif berawal dari teori atau konsep umum, kemudian diterapkan pada contoh spesifik. Contoh, guru menjelaskan rumus fisika sebelum memberikan soal latihan. Nah, itu pendekatan deduktif. Nah, terus juga ada pendekatan induktif, dimulai dengan contoh spesifik sebelum menarik kesimpulan umum. Contohnya, siswa mengamati berbagai jenis tanaman sebelum memahami konsep fotosintesis. Itu contohnya. Kemudian langkah-langkah pemilihan. Tentunya kita pertama identifikasi tujuannya, yang kedua analisis kondisi dan kebutuhannya, yang ketiga menentukan alternatif pendekatan, yang keempat kita evaluasi dan perbandingan pendekatan, yang kelima pemilihan pendekatan yang paling sesuai, yang keenam uji coba pelaksanaan pendekatan, dan yang terakhir implementasi pendekatan secara luas. Contoh kita ambil dari pendidikan. Pendekatan dalam pendidikan digunakan untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, pendekatan saintifik berbasis pada observasi, eksperimen, dan analisis. Contohnya, guru meminta siswa untuk melakukan percobaan sains untuk memahami konsep. Nah, itu contohnya. Lanjut. Lanjut, yaitu tentang pengertian metode. Metode adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam berbagai bidang, metode berfungsi sebagai langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan tugas dan masalah tertentu. Macam-macam metode. Nah, metode-metode itu banyak. Itu metode macam-macam dalam pendidikan contohnya. Kita ambil dalam pendidikan saja, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi. Nah, itu dalam metode pendidikan, banyak sekali. Dan contohnya lagi itu metode dalam penelitian. Ada metode kuantitatif, metode kualitatif, metode campuran, metode studi kasus, metode eksperimen. Nah, itu macam-macam metode. Dan selanjutnya langkah-langkah pemilihan metode. Langkah-langkah pemilihan metode yang pertama yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik target. Dan yang ketiga, mengidentifikasi alternatif metode yang tersedia. Yang keempat, mengevaluasi keunggulan dan kelemahan metode. Yang kelima, memilih metode yang paling sesuai. Yang keenam, lakukan uji coba metode itu. Dan yang ketujuh, implementasikan metode secara luas. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Contoh dalam pendidikan yaitu metode ceramah. Contohnya, seorang guru menjelaskan konsep filsafat pendidikan di kelas tanpa interaksi langsung. Tadi langsung kayak ceramah gitu. Dan kedua itu metode diskusi. Contohnya, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas dampak teknologi terhadap kehidupan sosial. Nah, itu contohnya. Terus yang ketiga, metode demonstrasi. Contohnya, guru fisika memberikan eksperimen tentang hukum Newton di laboratorium. Nah, itu demonstrasi. Kita lanjut ke pengertian media. Media adalah alat, sarana, atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau ide dari satu pihak ke pihak lain. Media dapat berbentuk fisik maupun digital dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, pendidikan, bisnis, hiburan, dan yang lainnya. Macam-macam media banyak, tentunya sudah familiar di zaman sekarang, yaitu ada media cetak, media elektronik, media digital, media audio visual, media interaktif, media komunikasi, media pendidikan, media hiburan, media informasi, media konvensional. Terus bagaimana langkah-langkah pemilihan media ini? Tentunya yang pertama, menentukan tujuan penggunaan media. Yang kedua, menganalisis karakteristik audiens dan pengguna. Yang ketiga, mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas media. Yang keempat, menyesuaikan dengan jenis konten yang disampaikan. Yang kelima, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap media. Yang keenam, menanggapi media mendukung interaksi dan keterlibatan pengguna. Yang ketujuh, mencoba dan melakukan uji coba media. Yang terakhir,
melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Metode pembelajaran aktif dalam PAI menurut saya yaitu metode diskusi, metode problem based learning, metode role playing, metode jigsaw, metode cooperative learning, metode experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman, metode storytelling bercerita, metode mind mapping, metode project based learning, metode inquiry based learning. Nah, itu metode pembelajaran yang menurut saya aktif dalam jurusan program studi agama Islam. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu pembelajaran yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang strategi, model, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Model pembelajaran berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan alur pembelajaran, sedangkan pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang dalam menyampaikan materi. Metode pembelajaran merupakan cara spesifik yang digunakan dalam mengajar, dan media pembelajaran adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Khusus dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam, metode pembelajaran aktif seperti diskusi, role playing, problem based learning, storytelling, project based learning, dan dapat diterapkan agar siswa atau mahasiswa lebih memahami serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.